Apa itu peradaban? Peradaban adalah kumpulan sebuah identitas terluas dari seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik maupun non-fisik, yang teridentifikasi melalui unsur-unsur objektif umum seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, maupun melalui identifikasi diri yang subjektif. Kurang lebih ada 10 peradaban awal dunia yang ada di berbagai benua, antara lain yaitu di benua Asia, antara lain peradaban Mesopotamia, peradaban lembah sungai Indus atau India kuno, dan peradaban Cina. Sedangkan di benua Afrika ada peradaban Mesir kuno. Di benua Eropa ada peradaban Pulau Kreta, peradaban Yunani kuno, dan peradaban Romawi kuno. Yang terakhir di benua Amerika ada peradaban Maya, peradaban Aztec, dan peradaban Inca. Peradaban pertama yang akan kita bahas adalah peradaban Mesopotamia. Mesopotamia berasal dari dua kata, yaitu mesos yang berarti tengah dan potamos yang berarti sungai. Daerah Mesopotamia sekarang meliputi negara Irak. Mesopotamia terletak di antara dua sungai, yaitu sungai Efrat dan sungai Tigris. Daerah di sekitar kedua sungai tersebut tanahnya sangat subur dan bentuknya melengkung seperti bulan sabit. Sehingga ada sejarawan asal Amerika Serikat menyebut Mesopotamia dengan ungkapan The Fertile Crescent Moon, yang artinya daerah bulan sabit yang subur. Pemerintahan dan hukum, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Wilayah Mesopotamia terdiri dari berbagai negara kota. Kepala negara kota adalah seorang raja yang merangkap sebagai kepala agama. Raja mengatur perekonomian dan memimpin pasukannya ke medan perang, sehingga peran seorang raja sangat besar, artinya bagi kehidupan dan kelangsungan pemerintahan. Adapun bangsa-bangsa yang pernah menguasai daerah Mesopotamia antara lain 1. Bangsa Sumeria, 2. Bangsa Akkadia, 3. Bangsa Sumeria, keempat bangsa Amolia, kelima bangsa Assyria, yang keenam bangsa Kaldea, yang ketujuh bangsa Persia, dan yang terakhir adalah bangsa Yunani. Keadaan Mesopotamia di bawah pimpinan beberapa bangsa ini antara lain 1. Bangsa Sumeria. Pemerintahannya berpusat di Lagas. Sudah mengenal tulisan atau huruf, yakni huruf paku. Sudah mengenal sistem penanggalan berdasarkan bulan dan matahari, dan juga sudah mengenal sistem hitungan. Yang kedua, bangsa Akkadia. Pemerintahannya berpusat di kota Agade, dan bangsa Akkadia ini mendirikan kerajaan Babilonia lama. Salah satu rajanya yang terkenal adalah Hammurabi, yang mana beliau membuat undang-undang tertulis pertama di dunia, yakni Kodeks Hammurabi. Yang ketiga, bangsa Assyria. Pemerintahannya berpusat di kota Nineveh, dan sudah mengenal sistem astronomi, ilmu astrologi, dan sistem perhitungan tahun. Yang keempat, bangsa Kaldea. Bangsa Kaldea mendirikan kerajaan Babilonia baru. Pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, beliau membuat taman bergantung yang sekarang menjadi salah satu keajaiban dunia. Bangsa Persia. Di bawah pemerintahan Kairus, bangsa Persia berhasil menaklukkan kerajaan Babilonia dan mendirikan kerajaan Persia. Pada masa pemerintahan Raja Darius, bangsa Persia mencapai puncak kejayaannya antara lain dengan melakukan ekspansi ke Yunani walaupun gagal, kemudian membagi wilayahnya ke dalam beberapa bagian dan berhasil menyederhanakan huruf paku. Namun bangsa Persia berhasil ditaklukkan oleh bangsa Yunani. Ekonomi. Mayoritas penduduk Mesopotamia bermata pencarian sebagai petani. Namun, penduduk Mesopotamia juga mengembangkan kegiatan perdagangan. Sistem kepercayaan. Masyarakat Mesopotamia memiliki kepercayaan menyembah banyak dewa atau politeisme. Salah satu dewa tertingginya adalah Dewa Marduk. Pengaruh peradaban Mesopotamia terhadap kehidupan masa kini, yaitu adanya upacara baptis yang dilakukan oleh umat Kristen. Ajaran agama Punisia akan kepercayaan angka 17 dan 13 sebagai angka keberuntungan dan angka sial, serta kepercayaan bangsa Assyria pada singa jadi-jadian dan serigala jadi-jadian. Dan di Indonesia sendiri, yaitu Islam yang masuk ke Indonesia oleh kaum Persia, didukung oleh teori yang disampaikan oleh Hussein Djajadiningrat. Hasil kebudayaan peradaban Mesopotamia antara lain huruf pertama, yakni huruf paku, membuat hukum tertulis pertama di dunia, yakni Kodeks Hammurabi, memperkenalkan sistem kalender di mana 1 hari sama dengan 24 jam, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 tahun sama dengan 12 bulan, dan 1 tahun sama dengan 354 hari. 4. Mengenal ilmu hitung
Heksadesimal yaitu dasar hitungan per 60-an dengan dasar hitungannya antara lain 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Dan mereka juga berhasil memperkenalkan roda, serta membangun bangunan menggunakan modal zigurat dan membangun perpustakaan tertua di dunia. Peradaban selanjutnya adalah peradaban lembah sungai Indus, India. Peradaban India kuno juga berpusat sama seperti peradaban-peradaban lainnya, yaitu terletak di sekitar sungai, yang dimana sungai yang dimaksud adalah sungai Indus di India. Peradaban ini berpusat di 2 kota, yakni kota Mohenjo-daro dan kota Harappa. Kebudayaan sungai Indus didukung oleh keberadaan bangsa Dravida, yakni penduduk asli India yang memiliki ciri berkulit hitam, rambut keriting, dan berhidung pesek, serta ada juga bangsa Arya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peradaban yang dihasilkan oleh bangsa Dravida sudah tergolong cukup maju. Kemajuan itu ditandai dengan terdapatnya tulisan piktograf, kotanya juga sudah tertata rapi dan sudah mengenal sanitasi, serta ditemukannya perhiasan dan barang mewah, dan juga jalan yang ada di kota sudah lurus dan lebar. Kehidupan pemerintahan dan hukum. Sistem pemerintahan kerajaan yang dibangun oleh bangsa Arya mulai berkembang sejak tahun 650 sebelum Masehi. Beberapa kerajaan yang didirikan oleh bangsa Arya yaitu Kerajaan Magadha, Maurya, dan Gupta. Kerajaan-kerajaan yang dibangun oleh bangsa Arya inilah yang menjadi cikal bakal perkembangan budaya di India saat ini. Selain itu, sistem pemerintahan yang dikembangkan bangsa Arya menempatkan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pergantian kekuasaan dilakukan secara turun-temurun, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat ditentukan oleh raja yang berkuasa. Kehidupan sosial budaya dan kepercayaan. Tanah di sekitar lembah sungai Indus dikembangkan masyarakat untuk kegiatan pertanian. Selain bertani, masyarakat lembah sungai Indus juga melakukan perdagangan dengan bangsa lain di luar India, yaitu bangsa Sumeria. Sistem kepercayaan masyarakat lembah sungai Indus bersifat politeisme, yaitu memuja banyak dewa. Bangsa Arya juga menciptakan sistem kasta atau yang disebut dengan caturwarna untuk menjaga kemurnian dari ras mereka, terdiri dari kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Pengaruh peradabannya terhadap kehidupan masa kini. 1. Adanya pembakaran dupa pada saat melakukan upacara. 2. Adanya olahraga yoga. 3. Kitab Mahabharata dan Ramayana yang digunakan dalam cerita pewayangan. Dan keempat, di Indonesia sendiri banyak kata yang menggunakan bahasa India. Peradaban selanjutnya adalah peradaban Cina. Sebagian besar wilayah negeri Cina terdiri dari pegunungan. Di sebelah utara mengalir sungai Huanghe atau Sungai Kuning, dan di sebelah selatan mengalir sungai Yangtze Kiang. Di lembah sungai Huanghe inilah berkembangnya kebudayaan Cina kuno. Nama Tiongkok berasal dari kata Chuangkuo yang berarti negeri tengah. Karena orang Cina kuno menganggap negerinya berada di tengah-tengah dunia, maka penduduknya disebut Chuanghua yang berarti penduduk negeri tengah. Kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan kepercayaan. Kehidupan ekonomi, masyarakatnya bermata pencarian atau bertahan hidup dengan cara bertani, berternak, berburu, menjadi nelayan, menjadi pedagang, menjadi penenun, atau menjadi pengrajin. Sedangkan kehidupan sosial, budaya, dan kepercayaannya, masyarakat Cina kuno melakukan penghormatan kepada Dewa Langit sebagai dewa tertingginya. Selain itu, mereka juga melakukan penghormatan kepada kekuatan alam dan arwah leluhur. Kehidupan pemerintahan dan hukum. Peradaban Cina menerapkan sistem pemerintahan dinasti atau kaisar. Pemimpin dinasti adalah kaisar yang dianggap sebagai putra langit. Pemerintahan kaisar dianggap sebagai mandat dari langit yang mutlak kebenarannya. Oleh karena itu, sistem pergantian kekuasaan dilaksanakan berdasarkan keturunan. Berikut ini beberapa dinasti yang berhasil membangun peradaban Cina, antara lain 1. Dinasti Shang, 2. Dinasti Zhou, 3. Dinasti Qin, 4. Dinasti Han, 5. Dinasti Sui dan Tang, 6. Dinasti Song, 7. Dinasti Yuan, 8. Dinasti Ming, dan 9. Dinasti Qing. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya, antara lain 1. Bangsa Cina mengembangkan ilmu astronomi yang kemudian diterapkan dalam sistem penanggalan. Kedua, adanya penemuan bubuk mesiu. Ketiga, bangsa Cina menjadi penemu kertas, dan juga bangsa Cina merupakan bangsa pertama yang mengembangkan teknik akupuntur. Yang terakhir adalah kemajuan dalam ilmu matematika yang diaplikasikan bangsa Cina pada pembuatan alat hitung yang dinamakan Suipoa. Hasil budaya dan pengaruhnya terhadap masa kini. Hasil budayanya antara lain adanya ajaran Lause, adanya ajaran Kongfuce, adanya ajaran Mengse, serta seni bangunannya yaitu tembok besar Cina, bangunan kuil, dan istana. Sedangkan pengaruhnya terhadap masa kini adalah
Adanya kepercayaan tentang nasib dan peruntungan yang didasarkan pada kejadian yang terjadi pada tubuh, seperti kepercayaan dalam membaca garis tangan. Selain itu, lahirnya makanan-makanan yang berasal dari Cina seperti bihun, mie, capcay, tahu, kecap, dan lain-lain. Dan yang terakhir tentu saja adanya teknik pengobatan akupuntur. Selanjutnya, peradaban Mesir kuno. Mesir terletak di benua Afrika bagian utara. Wilayah aliran Sungai Nil membentuk delta yang menjadi pusat lahirnya peradaban Mesir kuno. Kehidupan pemerintahan dan hukumnya dimulai kira-kira tahun 3000 sebelum Masehi. Dipimpin oleh seorang bernama Fir'aun. Fir'aun tersebut seringkali menganggap dirinya adalah keturunan dewa atau setengah dewa, yaitu campuran dari dewara atau dewa matahari. Terbagi ke dalam 3 periode pemerintahan, yaitu 1 zaman kerajaan lama, 2 zaman kerajaan pertengahan, dan 3 zaman kerajaan baru. Kehidupan sosial budaya. Bangsa Mesir kuno telah mengenal sistem sosial kemasyarakatan. Struktur sosial masyarakat Mesir kuno terdiri atas beberapa tingkatan atau kelas. Tingkatan pertama atau teratas diduduki oleh golongan bangsawan, keluarga raja, dan pendeta. Tingkatan kedua terdiri atas pemilik tanah dan pedagang kaya. Dan adapun tingkatan ketiga atau tingkatan terendah terdiri atas rakyat biasa yang berprofesi sebagai petani, buruh, dan budak. Kepercayaan. Kepercayaan masyarakat Mesir kuno bersifat politeisme. Masyarakat Mesir kuno menyembah dewa matahari, yaitu Dewara. Masyarakat Mesir pertengahan menyembah dewa Osiris, yaitu dewa yang menjadi hakim di akhirat. Sedangkan masyarakat Mesir baru menyembah dwi dewa, yaitu Amon-Ra, gabungan dari dewa bulan dan dewa matahari. Dikatakan bahwa Dewi Isis atau Dewi Sungai Nil adalah istri dari dewa Osiris. Mumifikasi adalah kepercayaan bahwa jiwa seorang tetap hidup asalkan raganya tetap utuh dan jantungnya tetap berada di tubuhnya. Mumifikasi adalah proses pengawetan jenazah dengan balsam yang terbuat dari garam, kemenyan, dan kapur barus. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Mesir kuno sudah mengembangkan sistem tulisan berupa gambar-gambar yang mewakili kata-kata yang disebut hieroglif. Mereka juga mampu membuat media tulis yang disebut papirus, yang biasanya digunakan untuk mencatat urusan administrasi dan keagamaan. Hasil budayanya antara lain ada piramida, kuil, sphinx, dan obelix. Pengaruhnya terhadap kehidupan masa kini antara lain sistem kalender, yaitu 1 tahun adalah 12 bulan, 1 bulan 30 hari, dan lamanya setahun adalah 365 hari. Mereka juga mengenal tahun kabisat. Perhitungan ini sama dengan kalender yang kita gunakan sekarang yang disebut tahun Syamsiah. Selain itu, ilmu astrologi dan astronomi yang mempelajari tentang bintang dan benda langit juga masih digunakan dunia hingga saat ini. Selain itu, sistem irigasi Mesir yang membuat Mesir kaya akan hasil pertanian sekarang juga digunakan pada pertanian modern di seluruh dunia. Yang terakhir, di bidang matematika. Matematika di Mesir kuno memiliki pemahaman prinsip-prinsip yang mendasari teorema Pitagoras. Selanjutnya adalah peradaban Pulau Kreta. Pulau Kreta merupakan pulau terbesar di wilayah Yunani. Peradaban Pulau Kreta disebut juga peradaban Minoa. Nama Minoa diambil dari nama raja terbesar pada zaman itu, yaitu Raja Minos. Peradaban Pulau Kreta terletak di daerah perairan Laut Tengah bagian timur. Letaknya sangat strategis sehingga menjadi pusat aktivitas di daerah perairan Laut Tengah bagian timur. Wilayah peradaban Pulau Kreta tidak memiliki daerah subur seperti peradaban Mesopotamia, lebah Sungai Indus, Cina, ataupun Mesir. Bentang alam Pulau Kreta berupa gunung tinggi, jurang terjal, dan kondisi tanah yang kurang subur. Bentang alam tersebut turut mempengaruhi peradaban Pulau Kreta yang berpusat di kota Knossos. Masyarakat Pulau Kreta membangun beberapa kota yang dihubungkan dengan jalan. Setiap kota juga sudah dilengkapi dengan saluran air. Kota ini yang berkembang dalam peradaban Pulau Kreta adalah Paestus. Pemerintahan dan hukum. Peradaban Pulau Kreta bermula dari kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian berkembang menjadi negara kota polis. Setiap polis dipimpin oleh seorang raja. Kota Knossos menjadi pusat pemerintahan Pulau Kreta dengan bangunan istana megah. Selain itu, Pulau Kreta telah mengembangkan angkatan laut sebagai kekuatan militer utama. Masyarakat Pulau Kreta belum mengembangkan sistem hukum yang jelas. Semua peraturan dibuat dan ditetapkan oleh raja yang berkuasa. Meskipun demikian, masyarakat Pulau Kreta mampu hidup secara teratur. Kondisi tersebut tidak lepas dari peran raja sebagai pemegang kekuasaan dalam peradaban Pulau Kreta.
Kehidupan sosial budaya dan kepercayaan. Masyarakat Pulau Kreta dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok pendatang dari Laut Kaspia dan penduduk asli. Sebagian besar masyarakat Pulau Kreta berprofesi sebagai petani gandum. Sistem tulisan yang dikembangkan masyarakat Pulau Kreta adalah tulisan Minoa. Masyarakat Pulau Kreta juga mengembangkan seni lukis, gerabah, seni pahat, dan kerajinan. Masyarakat Pulau Kreta dikenal sebagai ahli pembuat kapal, yang digunakannya untuk menjalin perdagangan dengan bangsa-bangsa lain. Masyarakat Pulau Kreta menganut sistem kepercayaan politeisme, yaitu menyembah banyak dewa. Salah satu bukti tentang sistem kepercayaan masyarakat Pulau Kreta adalah penemuan sebuah patung di Knossos yang menunjukkan pemujaan terhadap Dewi Kesuburan. Masyarakat Pulau Kreta juga melakukan ritual pengorbanan manusia hidup kepada dewa sebagai salah satu bentuk pemujaan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Masyarakat peradaban Pulau Kreta telah mengenal kepandaian mengecor dan menempa besi, dan ini merupakan salah satu potensi kekuatan dari angkatan perang kerajaan Pulau Kreta yang telah menggunakan alat-alat senjata dari besi. Masyarakat Pulau Kreta telah mengenal bentuk tulisan yang disebut dengan tulisan Minos. Sedangkan untuk hasil kebudayaan ada berupa seni lukis fresko, seni porselen atau gerabah, seni pahat pada gading atau media lain, dan seni kerajinan logam. Pengaruhnya terhadap kehidupan masa kini. Masyarakat Pulau Kreta telah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup maju. Kemajuan IPTE ini tampak pada teknik perkapalan dan pelayaran yang dikembangkan masyarakat. Selain itu, kemajuan IPTE tampak pada tata kota yang dilengkapi dengan saluran air, pengembangan kota yang dilengkapi dengan saluran air, pengembangan kota yang dilengkapi dengan bangunan untuk peribadatan dan ruang-ruang untuk sekolah juga menunjukkan kemajuan IPTE masyarakat Pulau Kreta. Karya sastra juga mulai berkembang di Pulau Kreta meskipun belum terlalu banyak. Peradaban Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno berkembang dalam bentuk polis. Wilayah Yunani daratan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah utara dan selatan. Sebagian besar wilayah Yunani daratan berupa pegunungan yang terjal dan tanah tandus. Hanya bagian lembah di antara gunung-gunung yang dapat ditanami. Di wilayah itulah masyarakat Yunani kuno membangun peradaban. Peradaban Yunani kuno berkembang dalam bentuk negara kota atau polis yang merdeka. Di antara negara-negara kota tersebut ada dua yang terkemuka, yaitu Sparta dan Athena. Kehidupan pemerintahan dan hukum. Untuk peradaban Sparta dibangun oleh bangsa Doria yang dikenal memiliki kehebatan bertempur. Terbukti ketika bangsa Doria berhasil menguasai Yunani bagian tengah dan seluruh daerah Peloponnesos. Setelah mengalahkan bangsa Mesania pada tahun 625 sebelum Masehi, negarawan Sparta memperbarui peraturan dan perundang-undangan yang harus ditaati oleh warga Sparta. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap warga Sparta laki-laki wajib mengikuti serangkaian latihan keras dan olahraga untuk menjadi prajurit Sparta. Selain itu, sejak usia dini, anak-anak Sparta diwajibkan mengikuti latihan militer yang disebut agoge. Melalui aturan tersebut, polis Sparta berhasil memiliki pasukan tempur yang kuat. Pemerintahan polis Sparta dipimpin oleh raja. Selain itu, dalam pemerintahan terdapat satu dewan yang dinamakan Ephor. Ephor adalah sebuah dewan yang terdiri atas 5 orang berusia 60 tahun atau lebih dan bertugas menyusun undang-undang yang akan diajukan kepada Dewan Rakyat. Dalam masyarakat Sparta, Ephor mendapat penghormatan setara dengan raja. Bahkan Ephor memiliki wewenang memerintah Raja Sparta untuk berperang atau menghentikan peperangan. Sedangkan untuk peradaban Athena, polis Athena dibangun oleh bangsa Ionia. Peradaban Athena cukup maju dalam mengembangkan peradaban laut. Dalam struktur pemerintahan polis Athena terdapat 3 dewan yang berperan penting, yaitu Dewan Pelaksana Pemerintah yang disebut Archon. Setelah itu, dewan yang mengawasi pemerintahan yang dijalankan Archon yang disebut Aeropagos, dan dewan yang menetapkan hukum yang berlaku serta menetapkan dan memberhentikan Archon yang disebut dengan Boule. Dalam sistem pemerintahan, polis juga dikenal suatu sistem yang disebut ostracism, yaitu hak rakyat Athena untuk memberhentikan dan mengasingkan penguasa yang dianggap memerintah secara berlebihan. Adapun hukum denda bagu untuk yang bertindak kriminal saat polis Athena dipimpin. Athena mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Perikles. Salah satu kemajuan pada masa ini adalah pembangunan kompleks Agora dan Akropolis. Kehidupan sosial dan kepercayaan. Penduduk Athena dan Sparta memiliki cara hidup
yang sangat berbeda. Athena adalah kota dagang kosmopolitan yang sibuk. Pemerintahan di polis Athena dijalankan dengan sistem demokrasi, sedangkan pemerintahan Sparta dijalankan oleh seorang raja dengan sistem diktator. Masyarakat Sparta diatur ketat dan berjiwa militeristik. Masyarakat Sparta dan Athena mengembangkan kegiatan pertanian, perdagangan, dan perlayaran sebagai mata pencarian utama. Mata uang yang berlaku pada saat itu disebut drachma. Masyarakat Sparta dan Athena menyembah banyak dewa atau politeisme. Beberapa dewa yang disembah masyarakat Athena dan Sparta antara lain Zeus, Hades, Poseidon, Ares, Aphrodite, Apollo, dan Athena. Sedangkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan dan filsafat berkembang pesat, ditandai dengan banyaknya ilmuwan dan filsuf. Setelah itu, perkembangan seni bangunan dalam peradaban Yunani kuno meninggalkan banyak bangunan megah berbahan batu marmer dan batu pegunungan. Selain itu, masyarakat Yunani juga mengembangkan bangunan megah seperti stadion yang digunakan sebagai arena lomba lari. Hasil kebudayaan dan pengaruhnya terhadap kehidupan masa kini. Dalam sistem demokrasi, saat ini banyak negara di dunia menerapkan sistem demokrasi yang pertama kali dikembangkan oleh bangsa Yunani kuno. Dalam seni patung, pada peradaban Yunani kuno mengembangkan aliran realistik dalam seni patungnya. Pada masa ini, seni patung aliran realistik juga masih menjadi seni populer yang dibuktikan dengan keberadaan Museum Patung Lilin. Olimpiade. Pesta Olimpiade yang dikembangkan oleh bangsa Yunani kuno untuk memuja dewa bangsa mereka hingga saat ini juga masih dilakukan. Filsafat dan ilmu pengetahuan. Ilmu filsafat tidak lepas dari pemikiran tokoh-tokoh besar dalam peradaban Yunani kuno. Selanjutnya seni teater. Pertunjukan teater dan bangunan gedung teater pertama kali dikembangkan oleh bangsa Yunani kuno. Teknik arsitektur. Arsitektur Yunani kuno mengenal 3 jenis seni bangunan. 3 jenis tersebut yaitu Dorik, Ionik, dan Korinthian. Selanjutnya adalah peradaban Romawi kuno. Pendiri peradaban Romawi kuno adalah bangsa Etruska. Bangsa Etruska memiliki peradaban tinggi sejak 800 sebelum Masehi. Peradaban Romawi kuno berkembang di wilayah semenanjung Italia, sebelah selatan pegunungan Alpen. Wilayah tersebut memiliki tanah yang subur untuk lahan pertanian. Selain itu, wilayah ini memiliki banyak pertambangan mineral seperti emas, biji besi, tembaga, batu pualan, dan batu marmer. Kondisi alam inilah yang mendukung perkembangan peradaban Romawi kuno. Kehidupan pemerintahan dan hukum. Yang pertama, masa pemerintahan kerajaan. Masa pemerintahan kerajaan dimulai ketika bangsa Romawi dijajah oleh bangsa Etruska yang berlangsung sebelum tahun 509 sebelum Masehi. Pada masa itu, Romawi berbentuk kerajaan. Raja-raja memerintah Romawi tidak memiliki kekuasaan absolut tetapi bertanggung jawab kepada suatu dewan majelis. Yang kedua, masa pemerintahan republik. Kemenangan kaum patrisia menandai dimulainya masa pemerintahan republik. Pada masa pemerintahan republik, perebutan kekuasaan sering terjadi. Pada tahun 59 sebelum Masehi, Roma dikuasai oleh Triumvirat I yang terdiri atas Pompei, Crassus, dan Julius Caesar. Pada tahun 53 sebelum Masehi, Julius Caesar menjadi diktator di Republik Roma setelah wafatnya Pompei dan Crassus. Akan tetapi, masa pemerintahan Julius Caesar hanya berlangsung hingga tahun 44 sebelum Masehi. Republik Roma akhirnya dikuasai oleh Triumvirat II yang terdiri atas Octavius dan Lepidus dan Antonius. Yang ketiga, masa pemerintahan kekaisaran. Masa pemerintahan Triumvirat II tidak berlangsung lama karena terjadi perang saudara di antara ketiga pemimpinnya. Dalam peperangan tersebut, Octavius, keponakan Julius Caesar, tampil sebagai pemenang. Kemenangan Octavius menandai dimulainya kekaisaran Romawi. Octavius merangkap beberapa jabatan penting dalam pemerintahannya, yaitu sebagai konsul, tribun, panglima umum, imam agung, warga negara umum, dan yang mulia. Sejak tahun 100 Masehi, Roma diperintah oleh 4 kaisar kuat, yaitu Trajanus, Hadrianus, Antonius, dan Marcus Aurelius. Kekaisaran Roma mulai mengalami kemunduran dan keruntuhan pada masa pemerintahan Kaisar Konstantin. Kehidupan sosial budaya dan kepercayaan. Sistem sosial masyarakat Romawi terbagi menjadi 2 golongan, yaitu patrisia dan plebeia.
patrisia terdiri dari golongan bangsawan, sedangkan golongan plebeian terdiri atas masyarakat menengah ke bawah yang berprofesi sebagai petani, seniman, dan pedagang. Jumlah kalangan patrisia tidak terlalu banyak, hanya sekitar 8% dari jumlah penduduk Romawi. Meskipun demikian, pengaruh golongan patrisia dalam pemerintahan sangat besar. Wilayah Kekaisaran Romawi begitu luas mempengaruhi sektor ekonomi masyarakat. Kota Roma menjadi pusat interaksi masyarakat dan perdagangan dari berbagai provinsi dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Masyarakat Romawi dikenal sebagai penghasil anggur dan zaitun berkualitas. Dalam sistem kepercayaan, masyarakat Romawi kuno menganut animisme, yaitu mempercayai kekuatan roh yang dapat membantu kehidupan manusia. Masyarakat Romawi kuno juga memuja banyak dewa, yaitu politeisme, yaitu memuja dewa Jupiter, Apollo, Venus, Juno, Mars, Minerva, dan Neptunus. Kepercayaan masyarakat Romawi mengalami perubahan sejak abad 1 Masehi seiring berkembangnya agama Kristen. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam ilmu kedokteran, operasi khusus kedokteran seperti gunting tang dan jepitan. Dalam seni bangunan Romawi kuno mengadopsi teknik pilar dari Yunani kuno, teknik bangunan pelengkung dari bangsa Etruska, serta bangunan berkubah dari bangsa Persia. Beberapa bangunan peninggalan Romawi kuno yang masih berdiri hingga saat ini antara lain Amphitheater, Colosseum, Pantheon, gedung Christus Maximus, dan akuaduk serta viaduk. Setelah itu sistem kemiliteran yang disebut garis komando. Istilah-istilah kemiliteran juga masih digunakan sampai sekarang. Bahkan melalui garis komando, bangsa Romawi dikenal sebagai salah satu kekuatan militer terkuat pada masanya. Istilah militer lainnya yang masih digunakan hingga saat ini yaitu legium, divisi, dan batalion. Hasil kebudayaan dan pengaruhnya terhadap kehidupan masa kini. Dalam segi bahasa, Romawi kuno memberikan sumbangan besar bagi perkembangan bahasa modern di negara-negara Eropa melalui bahasa Latin. Dalam sistem hukum yang dikembangkan bangsa Romawi kuno masih diterapkan oleh banyak negara di dunia hingga saat ini. Sistem hukum yang diciptakan bangsa Romawi kuno antara lain mengatur perlakuan setiap manusia yang sama di bawah hukum, sehingga proses pemberian sanksi atau hukuman berdasarkan pelanggaran dilakukan. Dan dalam bidang arsitektur, seni bangunan Romawi diadopsi oleh Amerika Serikat pada gedung Capitol Building di kota Washington DC. Selanjutnya, peradaban Maya. Bangsa Maya menempati wilayah Meksiko Tengah, terkenal sebagai bangsa yang cerdas karena telah dapat menciptakan sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Sejak tahun 300 sebelum Masehi, bangsa Maya telah membangun banyak kota di Guatemala dan semenanjung Yucatan. Untuk kehidupan pemerintahan dan hukum, pemerintahan bangsa Maya tidak terpusat. Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Maya juga sangat ketat. Bangsa Maya menyusun undang-undang yang dijalankan secara tegas tanpa membedakan status sosial dalam masyarakat. Hukuman mati dilaksanakan apabila masyarakat dinilai melakukan pelanggaran yang berat. Kehidupan sosial budaya dan kepercayaan. Bangsa Maya menerapkan sistem kelas sosial dalam masyarakat. Kelas teratas diduduki oleh 4 golongan, yaitu bangsawan, pendeta, prajurit, dan penjabat. Sementara itu, kelas terendah terjadi atas golongan rakyat jelata yang hidup di lahan pertanian. Kepercayaan suku Maya memuja banyak dewa atau politeisme. Mereka juga mengenal upacara pemujaan yang mengorbankan nyawa manusia. Sedangkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang astronomi, satu, ada sistem kalender berdasarkan peredaran matahari, yaitu 1 tahun sama dengan 365 hari. Sedangkan yang kedua adalah sistem kepercayaan atau kalender Maya, yaitu 1 tahun sama dengan 260 hari. Sedangkan di bidang sastra atau tulisan, bangsa Maya telah mengenal huruf hieroglif. Huruf hieroglif yang dikembangkan bangsa Maya juga menggunakan gambar-gambar untuk menulis informasi. Hasil kebudayaannya antara lain Kota Tikal, situs tertua di dunia yang berbentuk piramida bersisi terjal, dan mengembangkan kota terbesar di dunia pada masanya, yaitu kota Teotihuacan yang dihuni 100.000 penduduk. Dan pengaruhnya terhadap kehidupan masa kini adalah tulisan-tulisan sejarahnya, sampai kalender yang menyatakan berakhirnya kehidupan dunia juga mempengaruhi pola akan adanya kepercayaan ramalan. Selanjutnya adalah peradaban Aztec. Peradaban Aztec terletak di Meksiko Tengah dan Selatan. Peradaban Aztec berpusat di sekitar Danau Texcoco, Chalco, dan Saltocan. Peradaban Aztec mulai berdiri ketika bangsa Aztec mampu menaklukkan bangsa Chichimex pada sekitar awal abad ke-13 Masehi. Bangsa Aztec mengadopsi budaya Toltec yang terbentuk di daerah dataran tinggi Meksiko. Dalam perkembangannya, bangsa Aztec mampu menaklukkan beberapa bangsa lain di Meksiko dan menguasai seluruh dataran Meksiko. Sistem pemerintahan bangsa Aztec bersifat sentralisasi di mana semua kekuasaan dipegang oleh pemerintahan pusat.
lembaga peradilan telah dibentuk dan diberlakukan di seluruh wilayah kerajaan. Peradaban Aztec menganut sistem pemerintahan feodal dengan kekuatan militer yang tangguh. Kekuatan tertinggi peradaban Aztec berada di tangan seorang raja yang berasal dari Tecutli atau golongan bangsawan. Raja terkenal dari peradaban Aztec bernama Montezuma II yang memerintah pada 1502 sampai 1520 Masehi. Kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan kepercayaan. Untuk sosial, peradaban Aztec memiliki struktur sosial yang terdiri dari golongan bangsawan, golongan militer, golongan rakyat biasa, golongan rakyat tanpa tanah, dan golongan budak. Untuk ekonomi, corak ekonomi dari peradaban Aztec adalah pertanian dan perdagangan. Untuk kepercayaan, agama suku Aztec adalah politeistik, tapi dewa-dewa tersebut tidak ada yang menjadi distrik sehingga mudah diidentifikasi. Ratusan dewa dan dewi terlihat lebih sebagai kekuatan atau roh masing-masing memiliki sejumlah atribut dan pakaian khas. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Aztec memiliki pengetahuan cukup tinggi dalam ilmu hidrologi atau pengairan. Bangsa Aztec juga menerapkan sistem kalender yang mengatur satu tahun terdiri atas 365 hari. Bangsa Aztec menggunakan bahasa dan huruf hieroglif. Bangsa Aztec juga memiliki kemampuan membangun piramida. Piramida ini biasa digunakan sebagai tempat pemujaan kepada dewa-dewa. Hasil kebudayaan, kuil Tempo Mayor, terowongan peninggalan di dekat kuil Tempo Mayor yang menghubungkan dengan ruang kremasi pemimpin suku bangsa Aztec, piramida Teotihuacan, dan patung seberat 300 ton di Veracruz. Selanjutnya adalah peradaban Inca. Suku Inca mendiami Amerika Selatan bagian barat, tepatnya di pegunungan Andes di negara Peru sekarang. Masyarakat pendukung peradaban Inca membangun permukiman di wilayah lembah yang memiliki ketinggian sedang dan beriklim subtropis. Di wilayah ini masyarakat Inca membangun pusat peradaban Inca yaitu di Cusco. Sistem pemerintahannya, masyarakat Inca menerapkan bentuk kerajaan dalam pemerintahannya. Dalam memimpin pemerintahan, raja memegang kekuasaan secara mutlak. Pemimpin kerajaan Inca disebut Sapa Inca. Kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan kepercayaan. Sosial budayanya, masyarakat Inca mengenal sistem terasering yang disebut Andane. Masyarakat Inca juga menggunakan quipu, itu adalah sebuah kawat dengan simpul-simpul yang menandakan informasi tertentu. Bidang ekonomi, masyarakat Inca mengembangkan pertanian sebagai penopang kelangsungan hidup. Dan untuk kepercayaan, dalam sistem kepercayaan, masyarakat Inca menganut politeisme. Masyarakat Inca juga menyembah dewa matahari sebagai dewa tertinggi. Selain memuja dewa matahari, masyarakat Inca juga memuja roh para leluhur. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban Inca kurang maju jika dibandingkan peradaban lain di wilayah Amerika. Belum dikenalnya sistem tulisan menjadi salah satu kekurangan peradaban Inca. Meskipun demikian, bangsa Inca unggul dalam bidang pertanian di wilayah pegunungan. Bangsa Inca menggunakan bajak perunggu untuk mengolah lahan pertanian. Adapun teknik pengolahan hasil pertanian peninggalan suku Inca yang hingga kini masih digunakan oleh masyarakat Bolivia. Teknik ini dikenal dengan teknik Chuno. Hasil kebudayaannya itu kota dongeng Machu Picchu yang bertengger mengangkangi gunung yang sempit menjulang pada ketinggian 600 meter di atas lembah sungai Urumbamba. Dan selain itu ada budidaya kentang, ilama, dan alpaka. Untuk pengaruh terhadap kebudayaan masa kini yaitu 1. Membuat pertanian terasering yang efektif. 2. Bangsa Inca menciptakan teknik pengeringan beku agar makanan tahan lama. Dan yang ketiga, mengembangkan sistem hidrolik yang maju.